kelas kita di minggu kemarin. Oke. Sebelumnya, biar menyingkat waktu, kita langsung mulai masuk ya ke pembelajaran minggu ini. Aku izin share screen ya. Nah, udah kelihatan ya? Kalau misalnya udah kelihatan, teman-teman boleh di chat aja. Tulis udah kelihatan gitu. Oke, udah ya. Oke. Oke, kita mulai. Kemarin kita itu sudah sampai di halaman sebentar. Oke. Sudah sampai di halaman. Oke, ini Tanishma udah ya. Tanishma itu perkenalan. Ini juga kemarin kita udah di minggu kemarin. Buat teman-teman yang belum hadir di minggu kemarin, boleh lihat di grup. Nanti insya Allah teman-teman yang hadir di minggu sebelumnya akan share pelajaran yang udah atau catatan yang udah teman-teman buat di minggu kemarin. Ini juga kemarin kita udah. Nah, sampai di sini di minggu kemarin tuh ya. Di hari ini, di minggu ini, boleh yang belum di-mute? Oke. Teman-teman yang belum di-mute, boleh tolong di-mute ya. Oke, makasih. Nah, minggu ini kita akan belajar alfabet, Türkçe alfabesi atau alfabet bahasa Turki. Nah, tapi sebelum masuk ke alfabet ini, aku mau review sedikit pelajaran yang kita bahas di minggu kemarin. Nah, kemarin kan di minggu kemarin itu kita sudah belajar merhaba, teman-teman udah tahu artinya merhaba. Bagi yang belum tahu, merhaba itu artinya halo atau hai, merhaba. Nasılsın juga udah ya, nasılsın artinya how are you. Teşekkür ederim artinya terima kasih. Iyiyim artinya saya baik-baik saja. Terus memnun oldum artinya nice to meet you. Terus di sini ada ben de memnun oldum artinya saya juga senang bertemu denganmu. Nah, mungkin aku akan tulis di kolom chat teman-teman. Jadi ada ben. Kalau di bahasa Turki itu subjek itu ada saya, kamu, mereka, kita, dan she, itu mungkin aku tulis di chat ya. Jadi teman-teman bisa tahu apa sih bahasa Turkinya saya atau apa sih bahasa Turkinya kamu gitu ya. Sebentar aku tulis di chat. Maaf banget teman-teman yang masuk setelah jam pelajarannya dimulai itu udah nggak bisa di-admit lagi sama host. Wait, sebentar aku tulis. Oke. Ben artinya saya, sen artinya kamu, siz artinya Anda atau kalian, onlar artinya mereka, dan o artinya dia atau bisa digunakan sebagai she, it fungsinya ya kalau di bahasa Inggris. Nah, saya Iyim Ben. Nah, betul. Ben Iyim bisa boleh. Saya baik-baik saja. Jadi sebenarnya IYI itu artinya baik. Yim itu adalah imbuhan dari subjek ben atau saya. Jadi
Ben Iyim, saya baik-baik saja gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini kemarin kita juga sempat percakapan, terus juga sempat latihan praktis buat ngomong senin aden ne, benim adem ana misalnya. Benim adem ana, senin aden ne. Nah, kenapa pakai senin? Karena sen atau kamu. Nah, di sini kok di sini ada sizin sih, Kak? Sizin tuh apa? Sizin itu artinya Anda, ya kan? Siz itu artinya Anda atau kalian. Nah, kalau misalnya untuk menanyakan nama, di sini kita pakainya sizin, ada nez di belakangnya nez. Nez ini adalah imbuhannya siz atau Anda. Nah, ini kita review singkat aja ya. Jadi kita langsung masuk ke Türkçe alfabesi atau alfabet bahasa Turki. Nah, di sini alfabet bahasa Turki itu kurang lebih banyak ya huruf-huruf yang sama bahasa Indonesia, cuma ada beberapa tambahan dan ada beberapa huruf yang nggak ada di bahasa Turki. Misalnya bahasa Turki nggak punya huruf W yang W, terus mereka juga nggak punya X, sisanya kurang lebih sama, dan mereka ada huruf-huruf tambahan seperti J ini yang nggak ada ekor. Kalian bisa teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Di sini kan nggak ada ekornya ya. J biasa kayak C-nya Indonesia. Nah, ini ada C yang ada ekornya. Ini ekor di sini, kecil ini di bawahnya. Nah, kalau misalnya J ini itu dibacanya J, kayak kita ngomong J di bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya yang C ada ekornya ini, itu kita bacanya C. Kayak ngomong C di bahasa Indonesia. Kalau ini J di bahasa Indonesia, kalau ini C normal di bahasa Indonesia. Nah, selain itu ada aku kenalin dulu huruf-hurufnya, huruf-huruf yang beda sama huruf-huruf kita. Nanti habis itu aku sebutin gimana sih pronunciation huruf-huruf ini. Terus di sini ada Yumuşak G. Ini kalau teman-teman lihat ada kayak G, terus ada topinya di atas. Nah, ini namanya Yumuşak G. Yumuşak itu artinya halus. Jadi G yang nggak dibaca. Jadi kalau misalnya ada satu kata yang di tengah-tengahnya itu ada huruf Yumuşak G atau huruf G bertopi seperti ini, itu G-nya tidak dibaca. Jadi ini dibacanya boa. Seperti tidak ada G di tengah-tengah sini. Boa. Karena dia Yumuşak G atau G yang halus. Oke, nah terus selain itu ada dan I. Ini bedanya apa nih Kak? I yang nggak ada titik sama I yang ada titik. I yang nggak ada titik itu dibacanya E. Kayak ngomong di elang. Kalau misalnya I ini yang ada titiknya itu I biasa. I di bahasa Indonesia biasa. Nah, terus J. Di bahasa Turki juga ada J. J yang kayak tulisan bahasa Indonesia. Tapi dibacanya lebih tebal. Kalau misalnya J yang ini lebih tipis. Kalau misalnya ini dibacanya lebih J. Lebih tebal gitu. Lebih bold dibacanya. Nah, terus ada ini. Ada O yang nggak ada titik 2 di atas. Sama yang ada titik 2 di atas. Bedanya apa nih, Kak? Bedanya kalau misalnya O ini biasanya dibaca biasa O kayak O bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya yang ada titiknya ini, jadi lidah bawah teman-teman ditaruh di lidah teman-teman ditaruh di belakang gigi bawah. Terus ngomong O. Jadi kayak kalau ini O, kalau yang ini Jadi beda kan? Pengucapannya juga jelas berbeda. Kalau ini O biasa, O. Kalau yang ini Terus yang ini ada S sama Sh. Ini Sh yang ada ekor ya. Kalau misalnya S yang nggak ada ekor, ini kayak S kita biasa, S. Tapi kalau misalnya ada ekornya, itu dibacanya kayak SY. Sh. Sh. C sama Sh. S sama Sh. Nah, terus selain itu ada U yang nggak ada titik dan U yang ada titik. Bedanya apa nih, Kak? Kalau yang U yang biasa ini
itu dibacanya kayak U bahasa Indonesia, U. Tapi kalau misalnya U yang ada titik ini, U yang ada titik ini, itu dibacanya sama kayak ngomong O yang tadi, tapi letak lidahnya sama kayak ngomong tadi, tapi ngomongnya sekarang Jadi U sama lidahnya ditaruh di gigi bawah, belakang gigi bawah. Jadi sini naruhnya. Jadi U sama Jadi pengucapannya sedikit berbeda. Nah, sisanya sama. Nah, sekarang aku sebutin semuanya ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kan di bahasa Indonesia ngomongnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu kan. Tapi kalau misalnya di bahasa Turki, kita bacanya A, B, J, C, D, E, V, G, yumuşak G, H, E, I, J, K, L, M, N, O, E, P, R, C, Ş, T, U, U, V, Y, Z. Jadi semuanya di akhirannya dikasih E. Misalnya hurufnya L di belakangnya jadi L. Jadi kalau misalnya kita ngeja, kalau di bahasa Indonesia kan kita ngejanya misalnya Elma. Elma itu kan kita kalau di bahasa Indonesia ngejanya ELMA, ya kan? Tapi kalau di bahasa Turki ngejanya ELMA. Gitu. Jadi semuanya ditaruh di belakang hurufnya. ELMA gitu. Nah, paham ya teman-teman? Ada yang mau nanya atau ada yang mau coba mungkin mau ngomong O, E, U-nya? Kalau misalnya teman-teman semua udah paham dan gak ada yang mau ditanyain di bagian alfabet sini, kita lanjut ke pembelajaran ke topik selanjutnya. Coba aku lihat teman-teman kalau misalnya ada yang mau request apapun boleh diketik dikirim di kolom chat ya. Coba aku cek. Gimana kak yang ada U titiknya kalau ditambahin E juga? Kalau A ditambah E juga nggak kak? Enggak. Jadi A tetap A. A, B, J, C, D. A, I, U, E, O tetap nggak ada E-nya. Yang U yang nggak ada titiknya, ini kan kalau misalnya U kita biasa ngomong U ya kan? Ucak misalnya. Nah di sini U. Jadi ini dibacanya ucak, ini dibacanya uzum. Beda kan membacanya? Kalau misalnya ini pakai U biasa kan pasti dibacanya uzum. Tapi kalau misalnya ini dibacanya jadi uzum. Jadi sedikit berbeda. Nah, mungkin aku artiin aja kali ya teman-teman ini ya. Mau aku artiin, teman-teman mau aku artiin ini semuanya atau teman-teman mau artiin sendiri? Biar latihan untuk cari kosakata gimana? Kak, setiap alfabet diakhiri Kak. Kak, apa setiap alfabet diakhiri Kak? Ulang pronounce-nya Kak. Oke. Oh ya, kecuali di setiap alfabet diakhiri E kecuali A, I, U, E, O. Ulangi sekaligus diartiin adalah oke. Oke, aku ulangi ya. Sekaligus diartiin. A, teman-teman simak sekaligus sambil nyatet artinya ya. Biar kita sambil merhatiin pronunciation-nya sambil menerjemahkan. A, A, A pada kata at. At itu artinya kuda. At artinya kuda. AT ini artinya kuda. Dan aku sebutin cara cara mengeja kata ini ya. Ini diejanya jadinya AT. AT sama kayak orang Indonesia ya. AT biasa. At artinya kuda. Oke, pelan-pelan Kak. Contoh baca katanya Kak. A ini sama kayak kita ngomong biasa, kayak ngomong Ana. Ana kan A-nya biasa ya, A. At. At artinya kuda.
Ini diartiinnya yang ini aja ya, yang ada di biru-biru aja. Sisanya teman-teman boleh artiin sendiri. At artinya kuda. Oke. At itu artinya kuda, tapi kalau misalnya dieja, ini dibacanya at biasa. Tapi kalau misalnya kita eja, misalnya ada yang nanya, at gimana pengejaannya? Nah, kita ngebacanya at. Tapi kalau misalnya kita menyebutkannya at biasa at. Misalnya ikan bahasa Turkinya apa? Balık. Tapi gimana cara ngeja balık? Cara ngejanya adalah B A L E K kayak gitu. Misalnya kamu namanya siapa? Aku namanya Ana. Gimana cara ngeja namamu? A N A. Nah, kayak gitu. Tapi disebutnya Ana. Kayak gitu, teman-teman. Jadi aku nyebut AT tadi untuk teman-teman belajar gimana cara mengeja sebuah kata di bahasa Turki. Tapi dibacanya tetap at. Di ejanya AT. Paham ya, teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang masih bingung? At ini sampai at ini nggak ada pertanyaan lagi ya? Paham, Kak? Oke. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya adalah B. Kata B. Huruf B. Huruf B pada kata balek. Balek ini artinya ikan. Ikan, segala macam ikan. Balek, ikan. Ikan secara general, ikan. Ikan. Nah, kalau misalnya cara ngeja balek gimana, Kak? Tadi kayak aku udah sebutin tadi, B, A, L, E, K. Jadi bukan B, A, L, E, K. Tapi B, A, L, E, K. B, A, L, E, K. Paham ya, teman-teman? Tapi dibacanya balek. Cuma pengejaannya aja B, A, L, E, K. Oke, paham. Balek. Udah ya. Selanjutnya adalah juzdan. Juzdan. Juzdan ini artinya dompet. Juzdan artinya dompet. J dibacanya J biasa kayak kita ngomong J di bahasa Indonesia, J. Ini ya. Kalau C yang kayak nggak ada ekornya ini dibacanya J bahasa Indonesia. J, J, J. Ada yang ketinggalan teman-teman? Kak, aku mau share dulu. Oke. Selanjutnya C yang nggak ada ekornya ini, yang ada ekornya ini dibacanya C. C kita di bahasa Indonesia C. Kalau yang ini dibaca J, kalau ini dibacanya C. C normal. C. C yang ada ekornya. Cicek. Ini dibacanya cicek. Artinya bunga. Cicek artinya bunga. Apabila nggak ada trik untuk memudahkan dan mengingat huruf-huruf yang berkode semacam jalan keledai begitu, Kak. Jalan keledai itu kayak apa ya? E dan pronunciasinya sama-sama ya. Oh, sebentar. Kalau yang yang nggak ada titiknya itu dibacanya kayak kita ngomong elang, emas, beda kan? Tapi kalau misalnya yang biasa, yang kayak gini, di kata Elma ini, itu kita bacanya kayak empang. Nah, beda kan? Sama-sama tapi suaranya berbeda gitu keluarnya. Sama beda kan? Yang ini yang ini e. E. Oke. Oke, selanjutnya ada D, domates. Domates artinya tomat.
Domates. Biasa, jadi bacanya biasa ya. Domates. Domates. Artinya tomat. Domates. Lanjut, ini ada E. Nah, E, Elma. Elma ini artinya apel. Elma. Elma. Pronunciation-nya biasa ya. Elma. Kayak bahasa Indonesia biasa. Elma. Ada yang ketinggalan? Elma artinya apel. Phil, selanjutnya Phil artinya gajah. Phil. Kayak bahasa Arab ya, sama ya. Phil. Sorry. Oke, kalau misalnya ada yang ketinggalan, boleh bilang di kolom chat ya. Phil artinya gajah. Selanjutnya adalah ada huruf G. G di kata gözlük. Gözlük ini artinya kacamata. Gözlük. Gözlük. Göz itu ini G Z ini artinya mata. Mata. Kalau gözlük kacamata. Oke. Yang ketinggalan tadi artinya kuda. Balık artinya, ini sesuai gambar ya artinya ya. Balık artinya ikan. Cüzdan artinya dompet. Çiçek artinya bunga. Domates artinya tomat. Elma artinya apel. Dan Phil artinya gajah. Itu kenapa Wildania? Raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Wildania. Oke. Göz tadi mata kan Kak? Iya. Göz mata. Yang ada, ingat ya guys, ada E-nya. Ada titik dua titik di atas O. Jadi bacanya E. Bukan O biasa. Bukan gözlük, tapi gözlük. Cara bacanya sedikit berbeda. Tulisan huruf L di kosakata. Cara pengucapan O biasa, dan O yang ada titik duanya adalah O, yang nggak ada titik duanya O, yang ada titik duanya bacanya Jadi lidahnya ditaruh di belakang gigi bawah. O dan E. Yang U juga sama. Kalau misalnya U yang nggak ada titiknya dibacanya U biasa. Tapi kalau misalnya ada titiknya, titik dua di atasnya itu dibacanya U. Lanjut ya. Ini gözlük artinya kacamata. Boa. Nah, ini kenapa nih Kak? Kok G tadi buat teman-teman yang ketinggalan, kok G-nya nggak dibaca sih? Ini G bertopi ini atau yumuşak G, yumuşak artinya halus. Itu adalah G yang nggak dibaca. Emang nggak dibaca. Jadi boa. Bacanya boa. Kayak nggak ada yumuşak G. Boa. Boa. Nah, terus gimana tuh Kak kalau misalnya ada orang yang ngucapin sebuah kata, terus kita nggak tahu ada yumuşak G atau enggak di sebuah kata itu gitu. Nah, itu emang kita harus banyak-banyak baca dan banyak-banyak dan memperbanyak kosakata gitu. Jadi kita bisa tahu tulisannya kayak gimana, tulisan sebuah katanya kayak gimana. Jadi emang nggak ada cara untuk mengetahui apakah di situ ada yumuşak G atau enggak di sebuah kata. Tapi biasanya kalau orang Turki yang ngucapin sih jelas ya, kalau misalnya dia ada yumuşak G-nya biasanya agak ada space gitu. Misalnya boa, jadi agak panjang gitu. Nggak langsung boa, tapi boa. Nah, itu berarti tandanya ada yumuşak G di tengah kata O dan A. Di tengah huruf O dan A. Nggak bisa, nggak bisa. Yumuşak G nggak bisa ditaruh di depan. Karena dia emang nggak kebaca. Cara eja boa gimana, Kak? B, O, yumuşak G, A. Gitu. B, O, yumuşak G, A.
Jadi Yumusyak G dibacanya. Yumusyak G, A. Artinya apa? Artinya banteng. Boa artinya banteng. Boa artinya banteng. Kita lanjut ya. Hastane. Hastane haknya dibaca seperti biasa baca hak di bahasa Indonesia ya. Hak biasa. Hastane artinya rumah sakit. Hastane. Ini kata dasarnya adalah dari hasta dan hane. Hasta itu artinya orang sakit, hane itu artinya tempat. Jadi hasta hane tempat orang sakit. Tapi sesuai sastra Turki jadinya dipersingkat jadi hastane. Hastane. Tapi asal katanya seperti itu ya. Hastahane. Hastane. Hastane artinya rumah sakit. Kak, kalau nggak ada G yang ada payung nggak dibaca, jadi fungsinya untuk apa, Kak? Iya, emang kayak gitu. Aku kurang tahu ya kenapa dia juga ada Yumusyak, ada huruf G di G bertopi yang dia tuh nggak dibaca tapi ada gitu. Hastane rumah sakit. Hane artinya tempat. Hane artinya tempat. Kenapa? Biar keren. Hastane ejaannya gimana? He. Nah, kalau misalnya ejaan bahasa Indonesia kan Hastane. Kan kalau di bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya di bahasa Turki He A C T A N E biasa. Hastane. H A C T A N E. Kecuali huruf vokal A I U E O semuanya di belakang hurufnya ditambahin he, j, ke, le, me, ne. Hastane. Nah benar nih tadi ada yang sebut Erdogan ya. Di namanya presiden Turki itu kan Recep Tayyip Erdogan, ada di tengah-tengahnya itu ada huruf G yang bertop ini atau Yumusyak G. Nah, makanya pengucapan nama beliau yang benar adalah Erdogan, bukan Erdogan. Erdogan. Karena itu Yumusyak G, bukan G biasa. Erdogan. Jadi dibacanya Recep Tayyip Erdogan. Nama panjang beliau ya. Erdogan. Jadi Pak Erdogan besok-besok karena kita udah belajar nih Musyaknya hari ini, jadi teman-teman jangan ada lagi yang nyebutnya Pak Erdogan, Pak Erdogan. Salah ya teman-teman ya. Yang benar adalah Erdogan, Pak Erdogan. Kalau record video dikirim atau enggak nanti aku tanya admin ya. Mungkin atau nanti dikabarin sama adminnya, teman-teman boleh tanya di grup, Kak, apakah record videonya dikirimkan ke grup? Karena for your information, guys, aku gak ada di grup. Jadi teman-teman bisa langsung mau request apa-apa atau mau nanya sesuatu, tinggal bilang ke grup. Jadi nanti adminnya menyampaikan ke kami. Betul, H-A-C-T-A-N-E-A. Sorry. H-A-C-T-A-N-E, bukan A ya. Hastane, bukan Hastana. Hastane. Iya, aku nggak di grup soalnya. Oke, dilanjut ya. Esyek. Esyek. Esyek itu artinya lampu. Esyek. Ini ada yang nggak ada titik duanya, nggak ada titiknya, dan S yang ada ekornya. Nah, kalau misalnya bedanya tulisan kapital I yang nggak ada titiknya sama I yang ada titiknya apa, Kak? Kalau misalnya I yang nggak ada titiknya itu kayak kita nulis I biasa.
di bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya I yang ada titiknya, itu tulisan kapitalnya pun tetap ada titiknya. I titik ini, seperti ini. I titik. Jadi misalnya namanya Miftahul, terus tulisan kapitalnya Me, terus I kapital, I tapi ada titiknya, terus Miftahul seperti biasa. Jadi huruf besarnya, huruf kapitalnya I ini tetap ada titiknya. Kalau yang ini nggak ada titiknya. Mau huruf kapital maupun huruf kecilnya. Asyik artinya lampu. Teman-teman, aku agak percepat ya. Bagian alfabet ini ngertiinnya, jadi teman-teman mohon fokus dan menyimak. Asyik artinya lampu. Ngejaannya gimana? Sh, ke, ke. Sh, ke. Asyik. Sh, ke. Asyik. Asyik artinya lampu. Selanjutnya injir. Injir ini artinya buah tin. Injir. Di ejanya I, ne, j, i, re. Injir. Injir artinya buah tin. Injir artinya buah tin. Injir. Selanjutnya ada Japonnya, ada J di sini. Nah, bedanya sama J yang kayak gini, apakah kalau misalnya J yang kayak gini, itu dibacanya J biasa. Tapi kalau misalnya ini, J di bahasa Indonesia itu dibacanya lebih bold, lebih kayak J. J. Jadi ini Japonnya dibacanya Japonnya. Japonnya ini artinya Jepang ya. Jadi dibaca J-nya ini yang ini agak lebay gitu, kayak J. Japonnya. Nah, terus karena di bahasa Turki itu nggak ada nye, ini kan ada, kalau kita kan ada nye ya, N dan Y dibacanya nye kan. Kalau mereka nggak ada, mereka nggak baca nye, jadi bacanya Japon ya, Japon ya. Misalnya ngomong konya, bukan konya tapi konnya, konnya, bukan konya. Mereka nggak ada nye, nggak ada eng, nggak ada. Japonnya artinya Jepang, negara Jepang. Z. Nah, kalau Z beda. Z biasa Z. Z. Tapi kalau misalnya J itu J. J. Kayak J, kayak ngomong J tapi lebih lebih tebel gitu. Jadi J, bukan Z. Z beda lagi kan? Z sama J beda kan? J sama Z. J. J. Kayak kalau kita ngomong J bahasa Indonesia tapi lebih lebay gitu. J. J. Japonnya. Selanjutnya ada K. K pada kata köpek. Köpek ini artinya anjing. Köpek artinya anjing. Di ejanya gimana, Kak? Gimana, Blah? K, E, P, E, K. K, E, P, E, K. Beda ya, E sama E. Beda kan? E sama E beda. Köpek. Artinya anjing. Indonesia bahasa Turkinya apa? Indonesia. Wait, aku tulisin di chat. Indonesia. Indonesia artinya Indonesia. Bahasa Turkinya Indonesia artinya bahasa Turkinya Indonesia itu Indonesia. Dibacanya Indonesia biasa. Indonesia. Jadi kalau tanya kamu asal dari mana? Indonesia, Lim. Nah, nanti kita belajar itu juga ya. Köpek. Köpek artinya anjing. Selanjutnya le. Le di kata limon. Limon artinya lemon. Limon artinya lemon. Limon. Artinya lemon. Enggak sama kayak enggak, mereka enggak dibaca pakai e. Jadi kayak sama enggak ada e-nya di belakangnya. Selanjutnya limon artinya lemon ya, teman-teman. Masa ada me, ada huruf me di kata masa. Masa ini artinya meja. Masa. Masa bukan waktu ya, meja.
Masa. Masa, meja. Selanjutnya ada huruf ne. Ne di kata nar. Nar artinya buah delima. Nar. Nar artinya buah delima. Nar artinya buah delima. Selanjutnya ada otobus. Otobus ini artinya bus biasa. Bus. Bus atau bus, terserah teman-teman. Otobus. Beda itu dibacanya O biasa ya. Ini O biasa. Otobus. Otobus. Nah, selanjutnya ada erdek. Erdek ini artinya bebek. E R O sorry. R D E K. Erdek. Erdek artinya bebek. Buat teman-teman yang tadi ketinggalan gimana cara baca O dan E yang ada titiknya, itu kalau O biasa O, kalau misalnya yang ada titiknya di atas itu dibacanya E, jadi lidahnya ditaruh di gigi bawah, di belakang gigi bawah, E. Kalau yang U juga sama, U normal U. Terus kalau yang ada titik duanya dibacanya U. Jadi ngomong U tapi lidahnya ditaruh di belakang gigi bawah. U. U sama U. U dan U. Lanjut ya teman-teman. Di sini ada para. Para ini artinya uang. P-A-R-A. Para. Artinya uang. Para artinya uang. Selanjutnya ada radio. Radio ini artinya radio. Radio biasa, radio. Cuman kalau misalnya di bahasa Turki, tulisnya pakai Y, bukan pakai I. Radio. Re. Diawali dengan huruf re. Re. Radio. Selanjutnya ada C. Ada huruf C. Huruf C pada kata saat. Sama ya kayak bahasa Arab ya. Saat. Kalau misalnya di sini saat. C-A-A-T. Saat. Artinya jam. Atau waktu juga bisa. Jam. Jam. Kalau di sini kayaknya lebih tepat pakai jam. Saat. Jam. Selanjutnya ada she. She ini S yang berekor. S yang berekor ini dibacanya she. She. Jadi kalau ini kata ini dibacanya syapka. Syapka ini artinya topi. Syapka artinya topi. Syapka, topi. Nah, terus apa nih? Kalau yang di bawahnya seperti kata senaf dan su itu apa, Blas? Wait. Saya mana ya? Maksudnya aku kurang paham pertanyaannya. Di bawah kata su, senaf dan su saat ini dibaca juga sama C-nya. Senaf, ini dibaca senaf karena E-nya nggak pakai titik. Senaf, dan ini dibacanya su. Kalau yang di saat huruf S. Dibacanya saat, yang ini senaf, yang ini su, sama su. Biasa kayak kita ngomong bahasa Indonesia su, senaf dan su. Oh, artinya boleh yang saja ya. Yang senaf artinya kelas, su artinya air. Sekarang kita artiin yang di biru-biru aja dulu, tapi khusus buat yang S karena teman-teman penasaran, aku kasih tahu artinya. Senaf artinya kelas, su artinya air. Lanjut ya teman-teman, syapka tadi apa artinya topi. Selanjutnya T, ada huruf T. Huruf T di kata top. Top itu artinya bola. T-O-P. Top artinya bola. Top artinya bola. Top. Lanjut ya teman-teman. Ucak. Di sini ada ucak. Ucak, ingat di sini ada C ekor, jadi dibacanya C. Bukan J. Ucak artinya pesawat. Ucak. Ucak artinya pesawat. Ucak artinya pesawat. Selanjutnya ada U. U yang ada titik duanya. U. Üzüm.
Üzüm ini artinya anggur. Üzüm. Üzüm artinya anggur. Üzüm. Ini ucak, yang ini üzüm. Terus ini kalau diejak gimana, Kak? Ü, Z, Ü, M. Üzüm. Ini juga dibaca ütü dan ülke. Ütü dan ülke. Jadi U-nya sekali lagi teman-teman diingat lidahnya ditaruh di belakang gigi bawah. Terus ngomong U. Keluarnya beda jadinya. Selanjutnya W. W ini kayak ngomong di antara W Indonesia dan W. Jadi ngomongnya kayak di tengah-tengah. Jadi kayak W. W. W di sini ada kata valiz. Valiz itu artinya koper. Valiz. Artinya koper. Selanjutnya yumurta, ada huruf Y di depannya, yumurta. Yumurta artinya telur. Dibacanya sama kayak bahasa Indonesia, yumurta. Telur. Yumurta. Nah, yang terakhir ada zurafah. Zurafah. Zurafah artinya jerapah. Zurafah artinya jerapah. U-nya jangan lupa bukan U yang biasa ya. U-nya ada titik duanya. Zurafah. Artinya jerapah. Abla koper tadi gimana? Valiz. Jadi ngomong V ini agak spesial ya. Antara ngomong V Indonesia, V, dan W. Jadi W. Dibacanya W. Agak di tengah-tengah V dan W. V. Ada lagi yang mau ditanyain sampai sini? Valiz artinya koper. Ada lagi, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke topik selanjutnya. Teman-teman ada yang mau nanya? Apa nih? Kalau handphone apa, Kak? Handphone. Abla apa, Kakak? Oh, manggilnya Abla. Teman-teman, kita biasain ya manggilnya Abla. Jadi kayak inget, oh Abla itu artinya kakak perempuan. Buat teman-teman yang nggak tahu, Abla itu artinya kakak perempuan di bahasa Turki. Abla, tulisannya biasa. A, B, L, A. Abla. Ya nggak apa-apa. Abla. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada nanya, jangan pakai kak lagi ya. Aku juga lupa ngingetin di depan ya. Manggilnya Abla. Kalau kakak laki-laki apa? Abla. Kalau kakak laki-laki itu Abi. Ntar aku kirim tulisannya. Oh, jadi tulisan Abi itu tulisannya A, Yumushak G. Boleh teman-teman tulis, coba teman-teman tulis di kertas. A, Yumushak G, B, E, Y, Abi. Abi. Bacanya bukan AB, tapi Abi. Kadang beberapa orang sih bilangnya tetap AB gitu. Tapi kalau misalnya dicepetin bacanya dibacanya Abi. Nah, betul. Betul, Arbi betul. Kak Arbi betul. AB. Tulisannya kayak yang Kak Arbi tulis di kolom chat ya, teman-teman. Kalau mau tahu AB arti itu artinya kakak laki-laki. AB. Kalau kakak perempuan, Abla. Abla dan AB. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Di sini ada bu, ne, shune, one. Kalau yang injir tadi nedemek ablang. Wah, nedemek udah tahu ya artinya nedemek. Injir itu artinya buah tin. Injir artinya buah tin. Hati-hati ya teman-teman, jangan salah ngomong ya. Injir ya. Injir artinya buah tin. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke topik selanjutnya. Ini ada bune, shune, dan one. Bu itu apa nih aku cek. Jadi kalau misalnya di bahasa Turki, misalnya namanya Dwi. Jadi dia nulisnya pakai V. Dwi. D-V-I. D-V-I. Sorry. D-V-I. Dwi. Nah, kalau misalnya Al-Quran, di bahasa Turkinya Quran itu pakainya K. Quran. Pakainya K, bukan pakai Q. Karena mereka nggak punya Q. Lanjut ya, teman-teman. Di sini ada bu, shu, o. Bu itu teman-teman kita sambil artiin ya. Oke, boleh.
Kita sambil artiin ya. Bu itu teman-teman sambil dicatat, bu artinya ini. Nah, tadi ada yang saranin ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, nanyanya di sesi tanya jawab. Nanti di akhir kita punya beberapa menit sebelum ditutup kelasnya, ada sesi tanya jawab. Nah, teman-teman keep dicatat dulu pertanyaan yang tadi mau ditanyain, dicatat, nah nanti aku jawab di sesi pertanyaan itu. Jadi kita di sini aku bahas materinya dulu ya. Nanti aku jawab di akhir. Bu artinya ini. Ayo dicatat teman-teman. Bu artinya ini. Bu artinya ini. Shu artinya itu, tapi nggak terlalu jauh. Itu. Shu. Tapi kok terus ada o. O itu artinya itu, tapi jauh. Jadi misalnya kita nunjuk sesuatu yang jauh dari pandangan kita, jauh dari jangkauan kita, kita nyebutnya o. Tapi kalau misalnya masih dekat, itu disebutnya shu. Kalau misalnya ini, artinya bu. Bu artinya ini. Jadi, terus ne ini, ne artinya apa? Ne, bune, berarti bune artinya ini apa? Bune, ini apa? Shune, itu apa? One, itu yang jauh apa? Bune, shune, dan one. Nah, ini aku sambil artiin juga. Sheftali, bune, bu sheftali. Ini apa? Ini sheftali itu peach, buah peach, buah persik. Buah peach, kalau bahasa Inggrisnya peach ya. Buah persik, buah peach. Bu sheftali, sheftali. Sheftali. Terus ini selanjutnya, shune, itu apa? Shune, shu canta. Canta artinya tas. Shune, shu canta. Canta artinya tas. Nih ya, di sini juga ada ya digambarin ya jaraknya. Bu, shu, o yang lebih jauh. Itu yang lebih jauh. Shune artinya itu tas. One, o artinya itu tapi yang lebih jauh. One, o kedi. Kedi artinya kucing. Kedi. One, o kedi. Itu kucing. Itu apa? Itu kucing. Bune, shune, one. Dan sampai sini teman-teman paham? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, nerede. Ini nerede artinya, tadi kalau ne itu artinya apa, nerede itu artinya di mana. Di mana. Burada artinya di sini, ini tinggal ditambahin aja ya teman-teman. Bu, shu, o-nya sama, tinggal tambahin rada, rada, rada. Jadi sheftali burada, berarti sheftali di sini, buah peach di sini. Sheftali nerede, sheftali di mana? Sheftali di sini, buah peach di sini. Sheftali burada, buah peach di sini. Ya ini canta nerede, tas di mana? Canta shurada, tas di sana. Selanjutnya kedi nerede, kucing di mana? Kedi orada, kucing di sana yang lebih jauh. Sampai sini kalau nggak ada yang mau bertanya, sorry, kalau misalnya udah paham semua, aku lanjut ya. Udah paham? Aku lanjut ya teman-teman. Nah, ini sambil dicatat ya teman-teman, jangan lupa. Kim, Kim artinya nerede tadi artinya nerede di mana? Nerede di mana? Nerede di mana? Burada di sini, shurada di sana yang nggak terlalu jauh, orada di sana yang agak lebih jauh. Orada di sana. Selanjutnya ada Kim. Kim. Kim itu artinya siapa? Kim. Bu Kim, ini siapa? Bu Bebek. Bebek artinya bayi, bukan bebek bahasa Indonesia ya. Kalau bebek bahasa Turki kan tadi ini ya, ördek, bebek. Bu Kim, Bu Bebek. Ini siapa? Ini bayi. Bu Kim, ini siapa? Ini bayi.
Bu Kim, ini siapa? Bu Bebek, ini bayi. Shu Kim, itu siapa? Itu dokter. Shu dokter. Dokter biasa ya. Dokter, sorry. Bahasa Indonesianya dokter. Tapi bahasa Turkinya dokter. Shu dokter. Shu Kim, itu siapa? Shu dokter. Itu dokter. Selanjutnya, Oh Kim, itu yang jauh siapa? Oh chauffeur. Chauffeur. Chauffeur itu artinya sopir. Chauffeur. Oh chauffeur. Itu sopir. Itu supir. Oh Kim, itu siapa? Oh chauffeur. Itu sopir. Ini Kim itu bisa digunakan untuk menanyakan manusia atau profesi ya. Kim, sopir. Misalnya guru, pelajar, itu bacanya Kim. Pakainya Kim, bukan One. Ne itu lebih ke kata benda, Kim itu lebih ke manusia atau profesi. Lanjut ya teman-teman, udah paham sampai sini? Kalau udah, aku lanjut lagi. Teman-teman udah paham? Boleh ditulis di kolom chat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di bab ini, tahan dulu, dicatat dulu pertanyaannya, nanti aku jawab di akhir ya. Oke, sip. Mantap, mantap teman-teman, mantap. Oke, fokus lagi ya. Selanjutnya, burase neresi. Burase neresi, burase ini juga artinya, burase itu artinya di sini. Bedanya apa kata bedanya apa abla sama burada? Burase itu untuk menunjukkan kata tempat, tapi kalau burada lebih ke kata benda. Misalnya kayak gini. Burase neresi ini juga di mana, tapi neresinya menunjuknya ke kata tempat. Burase neresi ini di mana? Burase market. Ini market, ini toko. Burase neresi, burase market. Di sini di mana? Di sini toko. Burase market. Bedanya burase dan burada. Burada untuk kata benda, burase untuk kata tempat. Saya paham artinya anladem. Nih, coba teman-teman tulis aku aja ya, anladem. A, ne, le, a, de, me. Anladem. Coba kalau teman-teman ada yang bisa berhasil menuliskan dengan benar anladem. Yep, betul. Anladem. Kak Susan Sadiniah, betul. Tulisannya anladem kayak gini. Betul, pakai e. Oke ya. Ingat teman-teman, burase untuk kata tempat, burada untuk kata benda. Oke, burase untuk kata tempat, burada untuk kata benda. Burase neresi di sini di mana? Burase market. Di sini toko. Şurası neresi? Di sana di mana? Şurası okul. Şurası di sana okul. Okul itu artinya sekolah. Okul artinya sekolah. Sebentar ya teman-teman. Şurası okul. Okul artinya sekolah. Okul artinya sekolah. Orası neresi? Di sana di mana? Orası park. Park ini artinya taman. Sama ya kayak bahasa Inggris ya. Park dan park. Kalau di bahasa Turkinya dibaca biasa ya, park. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia, park. Bukan park atau pronunciation bahasa Inggris, enggak, tapi biasa park. Orası park. Di sana taman. Neresi artinya di sini. Burase. Kalau nggak ada jaringan, pakainya burase. Sorry. Burada. Lanjut ya, teman-teman. Kalau udah paham. Selanjutnya ada, ini sama ya. Bune, Shune, One, Bukim, Shukim, Okim, Burasa, Neresi, Shurasa, Neresi,
Orasi narasi ini sama, ini contohnya aja, teman-teman boleh latihan. Ini tinggal ditambahin, misalnya teman-teman cari, kalau misal teman-teman mau coba di rumah masing-masing, ini bahasa Turkinya sepatu apa, bahasa Turkinya gelas apa, bahasa Turkinya lebah, terus bahasa Turkinya apoteker, bahasa Turkinya pasar, bahasa Turkinya feren, karena kita nggak bahas di sini contohnya ya. Kita bahas penjelasannya aja. Lanjut ya teman-teman, ini juga sama. Ini aku artiin aja ya. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5 ini sebentar. Ayo. Aku mau artiin sama teman-teman. Ini biologi sayat ini semuanya, Bune, Bukimnya juga 1-6, 1-6. Teman-teman tolong disimak dan dicatat ya. Siap ya. Bu biologi sayar. Bu artinya ini, biologi sayar artinya ini. Komputer. Biologi sayar. Biologi sayar artinya komputer. Ini kalau yang ini teman-teman nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, boleh ditulis Abla aku ketinggalan atau Abla boleh diulangi lagi. Kalau ada yang ketinggalan nulis artinya. Bu biologi sayar. Oh, ini komputer. Bu biologi sayar. Bu biologi sayar. Ini komputer. Bu Phil. Terima kasih Kak Fahri udah menulis artinya. Bufil artinya ini gajah. Fil sama kayak di bahasa Arab ya. Gajah. Fil. Bufil, ini gajah. Terima kasih teman-teman yang udah nulis ke artinya. Mantap teman-teman semua. Yang ketiga, Bu television. Television ini artinya televisi. Ini televisi. Bu television. Ini televisi. Mudah ya. Misalnya mau ngomong ini ini sekolah. Bu okul. Ini bayi. Bu bebek. Ini kucing. Bu kedi. Cuma gitu aja. Bu terus langsung disebutin kosakatanya. Selanjutnya Bu jeb telefonu. Nah, ini teman-teman ya. Jeb telefonu ini artinya handphone, HP. Jeb ini artinya kantong, telepon kantong. Bu jeb telefonu. Bu jeb telefonu ini HP. Ini HP. Bu jeb telefonu. Bu jeb telefonu. Ini HP. Selanjutnya, Bu fotograf makinesi. Ini kamera. Fotograf artinya foto, makinesi itu artinya mesin, mesin foto atau kamera. Bu fotograf makinesi. Ini kamera. Ini kamera. Bu fotograf makinesi. Ini kamera. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya Bu corap. Bu corap. Bu corap. Artinya apa? Ini dari bahasa Arab. Mungkin teman-teman ada yang bisa tahu, yang tahu bahasa Arabnya, kayaknya aku tahu deh bahasa Arab ini. Bahasa Arabnya ini sama. Artinya sama. Apa? Ada yang tahu? Kaos kaki. Betul, betul, betul sekali. Bu corap, jaurop. Kaos kaki. Corap, betul. Betul. Jadi karena ada sangat amat banyak kata di bahasa Turki yang diserap dari kata bahasa Arab. Jadi ini diambil dari bahasa Arab ya. Sama kayak si fil gajah tadi itu. Fil corap, corap artinya kaos kaki. Bu corap ini kaos kaki. Bu corap.
Corap ini ya, kaos kaki. Jaurop, kaos kaki, betul. Corap. Selanjutnya, Bu Kim, ini siapa? Bu Renji. Renji artinya ini siswa. Ini pelajar. Ini pelajar. Atau ini siswa. Bu Renji. Renji. Nanti teman-teman kalau ada yang rezeki untuk berkuliah di sini, nah ini sering banget disebut sama teman-teman. Ben Orangeyim. Saya Orangeyim. Bu Orange. Ini Orange siswa atau ini pelajar. Bu taksi chauffeur. Ini taksi. Taksi biasa, taksi artinya. Chauffeur itu artinya supir. Jadi ini supir taksi ini ya beliau ya. Bu taksi chauffeur. Ini supir taksi. Selanjutnya, Bu Redman. Redman artinya guru. Guru. Mana beliau guru? Nah, ini gambarnya. Guru. Bu Redman. Ini guru. Kalau misal pakai shuka atau oh, boleh, terserah. Karena ini pertanyaannya pakai bu, jadi kita jawabnya bu juga. Kecuali kalau kalau misalnya pertanyaannya oh Kim atau Shu Kim, nah kita jawabnya tergantung pertanyaannya. Misalnya Shu Renji, oh Renji gitu. Karena ini pertanyaannya pakai bu, jadi kita jawabnya bu. Bu Redman, ini guru. Bu dokter, ini dokter. Bu dokter, ini dokter. Dokter yang ini gambarnya Bu dokter. Selanjutnya Bu hemshire. Hemshire artinya adalah perawat. Hemshire ini nurse. Hemshire perawat. Bu hemshire ini perawat. Selanjutnya Bu balekce. Balekce artinya tukang ikan. Balek tadi apa? Ikan kan? Ce ini artinya kayak tukang. Jadi semua yang ada ce-ce-nya itu kayak penjual atau tukang gitu. Tukang ikan, tukang bunga, penjual bunga. Cicekci, balekce. Cicek tadi kan bunga. Cicekci, balekce gitu. Yumushakge dibacanya agak bukan nggak terlalu panjang gimana ya? Dia agak ada jeda tapi nggak terlalu panjang gitu. Jadi Bu Renji. Jadi kayak Renji, nggak terlalu Renji atau gimana, tapi Renji. Ada sedikit jeda tapi nggak terlalu panjang. Kalau ada huruf Yumushakge di antara sebuah kata. Renji. Bu Renji. Di kosakata di sini ada teman-teman yang ketinggalan atau ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman? Kalau misalnya udah paham semua, kita lanjut. Hari ini kita banyak ngertiin ya. Aku lihat. Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, mantap. Anladem. Oke. Iya, abla. Yang terakhir tadi apakah? Yang terakhir ini ya, balekce. Balekce artinya tukang ikan atau penjual ikan. Teman-teman biasain ya pakainya abla. Biar kita terbiasa pakai pelan-pelan pakai kosakata bahasa Turki. Jadi ingat gitu. Oh, abla artinya kakak perempuan. Abla. Ana abla. Ana namaku ya, teman-teman. Bukan Ana di bahasa Arab saya. Balekce artinya penjual ikan. Selanjutnya nih ada kelime dunyase. Kelime dunyase.
Ini adalah rangkuman beberapa kosakata yang kita pelajari di bab ini. Bukan di bab ini, di bagian ini, di bagian minggu ini dan sebelumnya. Merhaba, jadi aku artiin lagi aja nggak apa-apa. Merhaba artinya halo, merhaba, halo. Memnun oldum artinya nice to meet you, atau memnun itu artinya senang, oldum artinya saya telah. Memnun oldum, saya telah senang, nice to meet you. Terus ini ada, apa nih? Abla, kok kayaknya Abla nggak nyebutin sih kemarin. Ini artinya sizi tanıştırayım. Sizi tanıştırayım itu artinya sizi itu kalian, kalian, sizi. Tanıştırayım itu, tanışmak itu artinya kan kenalan, introduce. Kata dasarnya tanıştırmak itu artinya memperkenalkan. Jadi tanıştırayım, yem di sini adalah imbuhan dari saya. Jadi sizi tanıştırayım. Sini saya perkenalkan kalian. Saya perkenalkan kalian. Sizi tanıştırayım. Saya perkenalkan kalian. Memnun oldum memnun artinya senang. Memnun, senang, memnun. Oldum artinya saya telah. Memnun oldum, saya telah senang. Atau dalam percakapan itu lebih ke nice to meet you. Misalnya, aku habis ketemu sama orang, habis kenalan sama orang, terus kita kayak bilang, oh nice to meet you, gitu. Senang bertemu denganmu. Kita bilangnya, memnun oldum. Atau kalau misalnya pakai sangat, very nice to meet you, atau saya sangat senang bertemu denganmu. Bisa pakai çok memnun oldum. Saya senang banget gitu, bisa berkenalan denganmu. Memnun oldum, saya telah senang. Ben de memnun oldum. Ben itu artinya saya. Ben. Oldum artinya saya. Saya telah. Oldum artinya saya telah. Memnun itu senang. Memnun oldum, saya telah senang. Ben ini artinya saya. De ini artinya juga. Berarti ben de, saya juga. Memnun oldum, saya juga telah senang. Nice to meet you too. Saya juga telah senang. Ben de memnun oldum. Selanjutnya teman-teman, igunler. Nah, igunler ini artinya dia itu bisa diartiin good afternoon, selamat siang, atau bisa juga dipakai secara general, nggak ada batas waktu. Jadi kayak fungsinya kayak have a nice day. Igunler. Iyi itu kan artinya baik. Iyi artinya baik. Gün itu artinya hari. Günler, ler ini tanda kalau dia jamak ya, sama kayak onlar. Oh, itu kan dia. Tapi kalau onlar artinya mereka. Karena ler itu fungsinya untuk jamak, imbuhan jamak. Igunler artinya semoga harimu baik, have a nice day. Atau bisa digunakan juga untuk good afternoon, selamat siang. Igunler, have a nice day. Igunler, have a nice day. Atau selamat siang. Pakai C ekor. Mungkin teman-teman coba ada yang mau menuliskan di kolom chat. Aku ejain C, oke. C ekor, oke. C ekor, oke. Betul. Terima kasih teman-teman. Tuh, kayak gitu tulisannya. Cok, artinya sangat. Cok, sangat. Cok, sangat. Sizi. Saya perkenalkan kalian itu Sizi, bukan pakai E ya, bukan Size, tapi Sizi. Sizi tanıştırayım. Lanjut ya, Sizi tanıştırayım artinya saya memperkenalkan kalian. Sini, kalian saya perkenalin gitu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere itu artinya sampai jumpa. Görüşmek üzere. Dia satu paket ya. Görüşmek üzere. Sampai jumpa. Görüşmek üzere. Sampai jumpa. Görüşmek üzere. Ingat ya, yang ada E dan U, mungkin teman-teman boleh latihan di rumah masing-masing, latihan penyebutan U dan E.
O dan U yang spesial itu ya, yang ada titiknya di atas. Dan U. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Artinya sampai jumpa. Görüşmek üzere. Sampai jumpa. Lanjut ya. Nasılsınız? Nasılsınız itu artinya how are you atau apa kabar. Nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Halo, apa kabar? Merhaba, nasılsınız? Nah, nız di sini bedanya apa sama nasılsın? Kalau misal nasılsın aja itu cuma buat kamu. Tapi kalau nasılsınız, nız ini adalah imbuhan untuk siz atau Anda atau kalian. Jadi kalau misal ada nasılsınız, ini ditanyakan untuk orang yang lebih formal atau lebih tua, atau bisa juga nasılsınız ini ditanyakan kepada orang yang lebih dari satu. Jadi orangnya ada banyak, subjeknya ada banyak. Nasılsınız? Anda apa kabar? Kalian apa kabar? Nasılsınız? Untuk formal betul. Sis itu untuk Anda itu kamu versi formal ya, atau kalian. Sis. Nasılsın nggak pakai is in, nggak pakai is ini, itu cuma buat kamu. Nasılsın, kamu apa kabar? Nasılsın, kamu apa kabar? Yap, betul. Biar menambah kesan sopan ya. Kalau itu juga harus kita pakai buat pertanyaan ke orang tua ya. Orang yang lebih tua, bisa guru atau orang tua atau siapapun yang lebih tua. Selain itu bentuk formalnya emang untuk kesopanan gitu ya. Selanjutnya ada iyim. Iyi itu artinya baik. Iyi. Yim itu imbuhan saya. Yim. Iyim, saya baik. Teman-teman boleh yang masih belum di-mute mic-nya, minta tolong di-mute ya. Nah. Ya, aku udah pakai sini. Udah ini. Udah di kamar. Orang TV. Ya enak kaunya. Coba aku cek. Udah. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada bende iyim. Bende iyim. Bende iyim artinya saya, ben tadi artinya saya, de artinya juga, iyim baik-baik. Jadi saya juga baik-baik saja. Bende iyim. Saya juga baik-baik saja. Saya juga baik-baik saja. Bende iyim. Saya juga baik. Oke, saya juga baik. Selanjutnya, teşekkür ederim. Artinya terima kasih. Teşekkür ederim. Terima kasih. Atau bisa juga teşekkürler. Teşekkürler tulisannya teşekkür kayak gini sama teşekkür. Terus tinggal dipakein ler. Ler kayak gini ya. Ler. Biasa. Ler. Teşekkürler bisa artinya terima kasih. Tapi teşekkürler itu yang lebih informal. Teşekkür ederim ini lebih formal. Teşekkür ederim. Terima kasih. Misalnya aku bilang teşekkür ederim. Teman-teman kemarin masih ada yang ingat nggak teşekkür ederim balasnya apa? You're welcome atau sama-sama artinya apa di bahasa Turki? Coba bisa yang ingat bisa tulis di kolom chat. Coba aku mau tes. Maka teman-teman masih ingat? Rica ederim. Betul. Mantap teman-teman, masih ingat ya berarti ya? Jadi minggu kemarin tuh kita udah bahas teşekkürler atau teşekkür ederim. Terima kasih. Jawabannya adalah rica ederim. Rica ederim tulisannya kayak gini ya, teman-teman. Rica ederim. Rica ederim. Re I J A E D E R I M. Ederim. Rica ederim artinya sama-sama. Teman-teman boleh lihat di kolom chat, sama-sama artinya ederim. Selanjutnya, tanıştığımıza memnun oldum. Tanıştığımıza itu artinya atas perkenalan kita. Tanıştığımıza atas perkenalan kita. Memnun oldum. Saya telah senang. Tanıştığımıza memnun oldum. Bisa juga misalnya kita habis kenalan, terus
Kalau misalnya mau ditambahin biar nggak cuma memnun oldum atau terkesan kayak kosakata bahasa Turkinya lumayan nih, kita tambahin tanıştığımıza memnun oldum. Saya sangat senang atas perkenalan kita. Gitu. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to know you. Bisa tanıştığımıza. Tapi dia lebih ke atas perkenalan kita. Tanıştığımıza itu atas perkenalan kita. Jadi dia senangnya kepada perkenalan kita gitu. Ya, tapi bisa juga sih nice to know you. Boleh. Tanıştığımıza memnun oldum. Za-nya itu diambil dari siz. Tanıştığımıza. Oh, nah, kenapa nih za, Abla? Di sini kan ada mez ya. Ini kata ini kalau misalnya kita apa istilahnya? Kita bongkar satu-satu artinya, itu kata dasar artinya adalah tanışmak, artinya kenalan, introduce. Tanıştık artinya kami telah berkenalan. Tanıştığımız perkenalan kami. A-nya ini jadi dipisah ya, teman-teman. Mez sama a. Mez itu adalah imbuhan kami, kita. Oh, sorry, aku belum nulis biz ya. Biz itu kami. Sebentar aku tulis di kolom chat. Kami atau kita. Biz. Kami atau kita. Mez-nya ini jadi merupakan tambahan imbuhan dari biz atau kami. Tanıştığımız, perkenalan kami, perkenalan kita. A-nya ini, A itu di bahasa Turki artinya ke. A dan E, ke. Tanıştığımıza, keperkenalan kita, memnun oldum, saya telah senang. Saya telah senang berkenalan denganmu. Ya. Tanıştığımıza memnun oldum. Atas perkenalan kita, saya telah senang. Oke, so far ada yang mau ditanyain, teman-teman? Nah, boleh nih. Tanyain sekarang boleh. Biar atau ada yang kayak, Abla tadi aku ketinggalan apa ya tadi artinya, atau boleh diulangi lagi Abla penjelasannya? Boleh, sekarang boleh teman-teman tanya, aku tunggu. Tulis aja di kolom chat. Kelime, oh iya tadi kelime belum diartiin ya. Kelime artinya kata, dunyase artinya dunia. Jadi kayak apa ya kalau bahasa ini ya, dunia kata-kata, kayak kumpulan kata-kata lah. Kelime artinya kata. Sebentar aku baca satu-satu. Burada tadi bedanya burada itu untuk kata benda, burasa itu untuk keterangan kata tempat. Keterangan tempat. Burada untuk kata benda, burasa untuk tempat. Syukim tadi artinya apa? Shu itu artinya itu tapi yang nggak terlalu jauh. Kim artinya siapa. Syukim itu siapa? Aulia ya, Aulia. Memnun oldum artinya saya telah senang. Tentang cara pengucapannya, bedanya gule-gule. Oh ini nih, oh teman-teman ada yang udah nyari tahu ya. Apa sih bedanya Abla gule-gule, görüşmek üzere sama görüşürüz? Kok banyak banget sih kata-kata perpisahannya mereka? Nah jadi görüşmek üzere itu artinya adalah sampai jumpa. Görüşürüz itu kayak bye-bye. Görüşürüz. Dadah. Görüşürüz. Görüşmek üzere artinya sampai jumpa. Güle-güle itu sama juga. Jadi terserah teman-teman mau pakai güle-güle, görüşmek üzere, atau görüşürüz. Intinya sama. Dadah, sampai jumpa, bye-bye gitu. Oh, itu apa bedanya dengan oshihi? Gak ada. Oh, itu artinya sama itu. Oh, yang di subjek juga sama itu. She, he, it. Kan kalau misalnya di bahasa Inggris kan dia pakai gender ya. Ada she, ada he, ada it.
untuk menjelaskan itu gitu kan. Tapi kalau misalnya di Turki itu sama o, semuanya o, mau dia she, mau dia he, mau dia it, semuanya o. O misalnya itu itu siapa? O Kim misalnya, oh dokter itu dokter, mau dokternya cewek, mau dokternya cowok, itu pakainya oh, nggak ada she's doctor atau his doctor, nggak. Jadi kayak oh dokter gitu. Ya silakan. Bedanya burasa sama neresi tadi udah ya. Burasa itu untuk burasa sama neresi. Burasa itu artinya di sini tapi untuk keterangan tempat. Neresi itu artinya di mana tapi untuk pertanyaan tempat. Burasa neresi. Burasa artinya di sini, neresi itu di mana tapi nanyain di mananya tempat. Apa kabar bahasa Turkinya apa? Nasılsınız? How are you? Nasılsınız? Tadi nasılsın atau nasılsınız itu artinya apa kabar? Nasılsınız? Şurası itu artinya itu tapi itu di sana tapi jaraknya nggak terlalu jauh dari pandangan. Şurası artinya di sana tapi nggak terlalu jauh. Selanjutnya neresi sama nerede. Yap, betul. Jawabannya burada dan burası. Nerede itu pertanyaan untuk di mana tapi kata benda, neresi itu untuk di mana tapi kata tempat. Jawabannya kalau misalnya pertanyaannya nerede, jawabannya burada. Kalau misalnya pertanyaannya neresi, jawabannya burası. Burası, şurası, orası. Oke, kalau misalnya bahasa Turki itu kan kalau misalnya bahasa Indonesia SPOK ya. Kalau bahasa Turki itu SOPK. Jadi subjek, habis itu objeknya, habis itu predikatnya, baru keterangan. SPOK. SPOK kalau Turki, bahasa Turki, subjek, objek, predikat, keterangan. Sebenarnya nggak sesederhana ini ya. Dia benar-benar sangat amat bolak-balik gitu sebenarnya. Cuman untuk sederhananya kayak gini. Jadi subjeknya dulu, habis itu objeknya, habis itu predikatnya, habis itu keterangannya. Mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Korea atau tertarik sama bahasa Korea, biasanya cewek-cewek nih mungkin ada yang pernah tertarik belajar bahasa Korea atau pernah dengar gimana cara bahasa Korea, cara menyusun kalimat dalam bahasa Korea itu sama kayak Turki, cara menyusun kalimatnya. Jadi mereka subjek dulu, habis objek, predikat, baru keterangan. Karena bahasa Turki dan bahasa Korea itu mereka satu rumpun bahasa. Bahasa Turki, bahasa Jepang, dan bahasa Korea itu mereka satu rumpun bahasa. Jadi ada beberapa persamaan pada susunan kalimat. Oke, boleh diulang tadi yang burase itu pertanyaannya neresi. Kalau misalnya burada, pertanyaannya nerede. Iyim artinya saya baik-baik saja. Iyim, saya baik-baik saja. Tadi kayaknya ada banyak, bentar. Nasılsınız tulisannya ya. Aduh, kecepatan Abla. Rada sama syurada artinya abu. I yang ada titiknya I, dibacanya I normal. Kalau misalnya nggak ada titiknya dibacanya E, kayak elang, empang. Empang mah ya biasa ya. Pokoknya E, bukan E. Ini aku kasih contoh ya kalimat ini, tadi ada yang minta. Quran, saya mau membaca Quran. Apa Abla? Kalau bahasa Turkinya Quran, okumak, istiyorum. Aku kasih contoh kalimatnya, saya mau membaca Quran.
Saya mau membaca Quran. Quran okumak istiur. Ya kayak kalau di bahasa Sunda ya. Eu, SOPK Korea tapi ada tambahan di predikatnya dan objeknya. Kalau Turki ada nggak, Abla? Maksudnya apa? Misalnya gimana? Kak Fitra Robian Syah. Abla jangan cepet-cepet. Maaf ya guys. Terlalu cepet ya. Oke, siapa? Oh, misalnya itu siapa tapi jauh banget. Nah, itu pakainya O. Bedanya itunya, kan itu ada dua ya. Shu sama O. Bedanya apa, Abla? Kalau shu itu masih deket sama jarak pandang kita. Tapi kalau O itu yang jauh banget. O, itu. Yap, betul. Neresi, kalau pertanyaannya neresi, jawabannya burase, syurase, orase. Yang ada ase-asenya itu, rase-rase. Kalau misalnya pertanyaannya nerede, itu jawabannya burada, syurada, dan orada. Yang ada rada-radanya. Pokoknya samain aja sama pertanyaannya jawabannya ya. Rada sama rada. Izin live silahkan. Apalagi tadi ya, kayaknya ada yang nanya lagi. Aku scroll dulu ke atas. Gule-gule lebih mudah diingat. Oke, terserah, boleh. Udah ya? Ada lagi yang mau nanya nih? Kalau misalnya su yang air, kan pakainya S biasa. Kalau misalnya shu, itu pakai S yang ada ekornya. S yang ada ekornya, shu. Tentang cara pengucapan, Ablah. Ini kayaknya pengucapan yang alfabet aku ulang lagi aja. Kita masih ada, yap, nah betul. Kita masih ada 30 menit, kurang lebih 27 menit lagi. Oke, aku ulang bagian alfabet ya, guys. Aku ulang bagian alfabet. Nah, oke. Ini teman-teman, bentar deh. Coba aku mute ya. Ini siapa ya yang ada suaranya? Ya. Ana Abla, bukan Ablaan. Ana Abla. Gule-gule boleh terus. Kalau aku lebih sukanya pakai kata terus. Terus. Kamu sudah sholat apa Abla sini? Ana Abla. Kamu sudah sholat? Apakah kamu sudah sholat? Namaz Golden mah. Ini nggak bisa. Karena ini ku nggak pakai. Ini pakainya ya guys. Cuman keyboardku belum diiniin, jadinya pakai i di sini. Tapi ini aslinya Golden. Bukan i. Golden mah. Abla apa bedanya Hoja sama Oretman? Karena saya pernah dengar murid manggilnya gurunya Hoja. Betul. Hoja itu kayak panggilan.
panggilan aja. Misalnya misalnya Ana Hoja misalnya. Ibu guru Ana misalnya. Ana Hoja. Tapi kalau Redman itu Redman sebagai profesi guru. Jadi kalau Hoja untuk panggilan aja, tapi kalau Redman itu untuk profesi. Profesinya apa? Redman, guru. Tapi kalau misalnya panggilan kayak ibu guru itu pakainya Hoja. George Meguzere, oke. Ana Abla sekarang lagi di Turki atau Indonesia? Aku lagi di Turki. Oke, lanjut ya ini. Kita ulang dulu ini dulu ya, alfabet. Buat teman-teman yang ketinggalan tadi. Ini dibacanya A biasa, A. Ini dibacanya B, B biasa kayak bahasa Indonesia. Ini dibacanya J. Ingat ini J yang nggak ada ekor. Dibacanya J, kayak kita ngomong J di bahasa Indonesia. J. Kalau ini C yang ada ekornya itu dibacanya C, kayak kita ngomong C di bahasa Indonesia. C. Ini artinya ini dibacanya D, Domates. Nanti mungkin kalau misalnya ada video lagu alfabet, nanti aku kirimin ke teman-teman ya. Nanti aku kirimin ke admin, nanti admin yang forward ke teman-teman di grup, biar teman-teman lebih gampang menghafalkan alfabetnya. D, D kayak bahasa Indonesia biasa, D, E biasa, E, V, F, kalau bahasa Indonesianya, V, terus ini ada G, huruf G, G biasa G, ini Yumusyak G, Yumusyak G, ini He, Hastane, He, ini E, ingat ini I yang nggak ada titiknya itu dibacanya E, kayak ngomong EU di bahasa Sunda ya, E. Ini ada I, kalau yang ada titiknya itu dibacanya I biasa, I. Maaf, Siti Aisyah boleh di mute mic-nya? Terima kasih. Selanjutnya ada J, J kayak di bahasa Indonesia, J, J. Selanjutnya ada K, K kayak K biasanya di bahasa Indonesia ya, K. Tapi kalau di bahasa Turki, kalau kita ngeja itu di belakang hurufnya ada E-nya, kecuali huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O, E, semuanya. Kecuali mereka, semuanya di belakangnya ada, di belakang hurufnya ada E-nya. Terus L, L, terus M, M biasa, N biasa, O biasa, sama O yang ada titiknya ini, itu lidahnya ditaruh di gigi, di belakang gigi bawah. Jadi kalau ngomong O biasa kan O. Tapi kalau misalnya ngomongnya ada titik duanya itu, dibacanya Jadi lidahnya ditaruh di belakang gigi bawah, terus ngomong O. Terus selanjutnya ada P sama P, terus ada Re, terus ada C, S sama, terus ini Sh, S yang ada ekornya, Sh, terus ada T, T sama, terus ada U, ini U yang normal, U kayak kita biasa. Terus yang ini ada U yang ada titiknya, dibacanya U, sama kayak pengucapan lidahnya ditaruh di belakang gigi bawah, terus ngomong U. U sama beda kan? Terus W ini di antara V dan W, jadi bahasanya W di antara pengucapan V dan W. Terus selanjutnya ada Y, Yumurta, Y, dan Z. Bukan Z ya, tapi Z. Kita lihat apa lagi. Aduh, terima kasih banyak. Yang udah nulis ini siapa nih yang nulis? Terima kasih banyak. Boleh ya di-share di Kak Arbi, terima kasih banyak. Boleh di-share di grup juga ya, Kak. Abla kalau nanti sekalian minta file PDF latihannya.
Ini bukunya ada di-share kan ke teman-teman di grup. Jadi bisa teman-teman kerjain latihan-latihannya. Nggak ada Z yang ada topinya. Adanya cuma Jumusyak G aja. Cuma ada G yang ada topinya. Ada. Kak Fitra. Nah, Kak Fitra mantep nih. Ada, Kak. Jadi sama, nanti di bahasa Turki nanti juga ada tambahan buat subjek. Kalau misalnya kayak Korea gitu kan, ada dan den, di bahasa Turki juga ada. Ada benim, senin, ada itunya juga. Tapi itu lebih lanjut lagi ya. Maksudnya udah jauh. Pembahasannya udah lumayan jauh untuk dijelaskan tambahan untuk subjek. Ada Kak, tapi ada. Makanya kenapa aku sebut mirip bahasa Korea, karena yang bahasa Turki mirip. Apalagi boleh Kak Arbi kan kalau misalnya kelime itu kan artinya kata. Kelime kan berarti tunggal ya. Kalau misalnya ada banyak kata-katanya, berarti tulisnya kelime ler. Tinggal ditambahin ler aja. Itu udah jamak berarti artinya. Ada di grup gak Kak PDF-nya? Jadi di grup itu teman-teman dibagiin link. Nah terus abis itu teman-teman bisa download dari link situ. Karena kalau misalnya dibagiin PDF-nya, filenya tuh terlalu besar ukurannya. Jadi nggak bisa. Jadi teman-teman harus download sendiri tapi di-share linknya sama admin. Kakak bahasa Turkinya semangat untuk kita apa? Ya pares. Ya pares itu artinya kita bisa gitu. Ya pares. J sama Z gimana bedanya Ablah? Kalau J yang kayak gini itu sama kayak ngomong J di bahasa Indonesia, tapi kayak lebih bold, lebih tebal. J sama Z. Beda kan? Kalau Z itu sama Z di bahasa Indonesia, cuman Z nggak pakai T-nya aja. Z. Tapi kalau misalnya J ngomong J tapi lebih tebal. J. Ada PDF. Betul. Abla bisa tolong dibacain yang Z gak? Z, zurafa, zil, zaitin. Beda kan? Sama kan kayak Z. Beda kan Z sama J. Z-nya tuh sama kayak Z di bahasa Indonesia. Z, zil, zaitin. Bahasa Turkinya maafkan saya itu ada bahasa Turki yang minta maaf sebenarnya ada banyak. Kalau misalnya maafkan saya itu boleh özür dilerim atau kusura bakma. Abla setiap teman tidak ada absen, nggak ada. Iya makasih Abla. Oke. Yang aku tulisin maaf. Aku tulisin maaf ya. Maaf, bisa kusura bakma. Maaf. Kusura bakma Abla. Boleh. Maaf Abla, kusura bakma Abla. Boleh. Ada lagi yang mau ditanyain sama teman-teman? Karena kita masih ada waktu 15 menit sebelum ditutup, boleh teman-teman kalau ada mau nanya pelajaran atau seperti biasa, mau nanya apapun soal Turki, boleh. Karena nanti kita akan lanjut di minggu depan, kita akan lanjut ini. Nah, kita akan belajar nerelisinis. Bentar aku lihat chatnya lagi. Abla burada itu untuk benda ya? Iya. Betul sekali, Abla burada itu di sini untuk benda. Betul kali ya. Abla penulisan kata terima kasih dan semangat. Bentar. Kak Fitra Robiansyah. Ini apa ya pertanyaannya? Kalau di Turki itu ada apa, Abla? Penulisan kata terima kasih dan semangat. Terima kasih tulisannya kayak gini. Bentar. Aku stop share dulu ya. Sebentar. Terima kasih dan semangat. Aku tulis.
Sebentar, aku kasih lihat teman-teman tulisannya. Terima kasih dan kita bisa. Ini aku tulis di. Ya, wait. Sebentar. Oke. Maaf, Pak, belas saya bisa minta nomor kamu. Oh, sorry. Kalau misalnya mau nanya-nanya sesuatu, boleh teman-teman tanya di Instagram aku. Nih aku tulisin Instagram aku ya. Ini Instagram aku @ahsana. Nggak ada dotnya. ahsana@ahsana_nr. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain soal pelajaran kah, atau soal Turki kah, soal belajar di Turki, kuliah di Turki, hidup di Turki, boleh teman-teman tanyain di Instagram. Kalau misalnya teman-teman kepo juga gimana sih kehidupan di Turki, atau kayak mau lihat vlog-vlog di Turki, ke suasana di Turki, teman-teman boleh berkunjung ke channel YouTube aku, namanya Harika IDN. Di situ juga ada beberapa video yang aku jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama teman-teman yang kepo soal kuliah di Turki. Seni çok seviyorum artinya benar, aku sangat mencintaimu. Betul. Jadi teman-teman boleh berkunjung di ini ya, di YouTube aku atau di Instagram aku untuk nanya-nanya soal Turki. Atau mau request kayak mau dibikinin video apa soal Turki juga boleh, komentar aja. Abla, kalau di Univ Turki ada yang nyediain jurusan pendidikan bahasa Inggris? Ada. Udah aku follow Abla. Oke. Ada lagi, Abla çok seviyorum ada. Izin bertanya, Abla, aku baru belajar bahasa Turki. Kira-kira harus belajar sampai level berapa? Jujur menurut aku belajar sampai level berapanya itu nggak terlalu ngefek. Yang penting adalah kita rajin praktis atau enggak, kita rajin latihan bahasa atau enggak. Jadi emang benar-benar mau level kita sampai level paling tinggi C1 pun, itu kalau misalnya emang kita nggak praktek, itu nggak bakalan fasih gitu. Mungkin ngerti, tapi nggak fasih. Gitu. Ngerti apa yang orang-orang ucapin, tapi kita nggak bisa, masih kesulitan untuk merangkai kata atau menyusun kalimat kalau kita nggak sering latihan, nggak sering praktek. Kalau misalnya emang sering praktek, di level A2 pun itu udah bisa. A2, B1 itu udah lumayan fasih. V. Paling senang ucapan V. Di Turki jam berapa? Di Turki sekarang jam 4. Kita, Turki dan Indonesia beda. Indonesia bagian barat ya. WIB beda 4 jam. Indonesia lebih cepat 4 jam. Normalnya lancar bahasa Turki setelah kurang lebih 5-6 bulan, insya Allah udah lumayan bisa bercakap-cakap ya, bisa mengerti, bisa paham apa yang dikatakan sama orang, dan bisa balasnya juga. Oke, aku lihat lagi. Abla, cara perkenalan diri. Misalnya, merhaba, halo, terus kita tanya, nasılsın? Apa kabar? Itu aja cukup. Terus misalnya, senin adın ne? Nama kamu siapa? Terus benim adem, Ana, terus langsung memnun oldum. Saya telah senang bertemu denganmu. Nice to meet you. Ben de memnun oldum. Saya juga telah senang bertemu denganmu. Coba aku lihat lagi ya. Oh, liatin uang Turki. Oke, aku kasih lihat. Untuk jurusan psikologi ada di Turki nggak? Ada. Ada. Panjang pendek itu ngaruh ke arti nggak? Nggak ada.
Enggak ngaruh. Caranya praktek, tapi kalau nggak ada teman bicara itu gimana ya? Oh, kalau misalnya mau nyari teman-teman mau nyari teman bicara, boleh pakai aplikasi, teman-teman. Misalkan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa temenan sama orang asing ya, atau kayak bisa latihan praktis sama guru orang asing gitu. Itu bisa teman-teman pakai, atau kayak ya kayak gitu pakai aplikasi-aplikasi. Ada S2 di Turki, ada jalur beasiswanya. Biasanya itu ada jalur beasiswa yang kampus, ada beberapa kampus yang buka beasiswa untuk S2, dan ada juga Turkiye Bursları. Kalau teman-teman udah dengar, Turkiye Bursları itu beasiswa pemerintah Turki, itu juga ada S2, S1, S2, S3 ada. Oke, nanti aku follow back ya. Aku ke sana itu benar-benar benar-benar zero banget bahasa Turkinya. Jadi aku benar-benar belajar bahasa Turki di Turki pas Tomer. Karena kalau misalnya kita udah Tomer di Indonesia pun, di Turkinya tetap dibutuhkan sertifikat Tomer yang di Turki. Kenapa kata teman kamu di Turki? Kenapa, ada apa? Aha, betul. Jadi di Turki itu selain bahasa Turkinya nama itu selain ade, itu ada ismi, sama kayak bahasa Arab kan, ismi. Misalnya mau nyebut namaku Ana, ismim Ana. Ismim. Jadi tinggal pakein M aja. Jurusan komunikasi ada di Turki. Ada kok. Iletişim namanya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari komunikasi. Komunikasi dan penyiaran Islam, kalau itu nggak ada. Setauku penyiaran Islam nggak ada di Turki. Komunikasinya aja ada, fakultas komunikasi ada, jurusan PR, public relation ada. Tapi kalau misalnya jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, itu nggak ada. Namun Oldum S3 pendidikan biologi setauku ada deh. Kalau misalnya di kampusku sendiri adanya biologi murni ya, bukan pendidikan. Jurusan pendidikan ada. Jurusan pendidikan ada. Nah, 7 menit lagi, ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman terima kasih banyak ya partisipasinya. Ekonomi manajemen ada. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu aku jurusan apa? Aku jurusan administrasi bisnis semester 5 di Turki. Di Universitas Bursa Uluda. S2 administrasi negara. Setauku administrasi negara nggak ada ya. Sastra Arab setauku ada. Ada, jurusan pendidikan bahasa Inggris ada. S2 ekonomi ada, tapi ekonomi pembangunan aku kurang tahu ya. Keagamaan ada, ilahiyat. Itu banyak banget juga orang Indonesianya yang di sana. Oke, silahkan yang mau lihat umur nggak kalau masuk univ? Enggak. Bisa. Nggak termasuk periode kuliah. Jadi teman-teman, makanya S1-nya kan kalau di Indonesia 4 tahun ya, kalau di sini jadinya 5 tahun. Karena 1 tahunnya kita belajar bahasa dulu. Harus sampai level yang dibutuhkan sama fakultas. Ada, jurusan manajemen ada. Dari nol aku bisa di sini bisanya itu adalah mengerti apa yang mereka tanyakan dan bisa jawab itu di level A2. Setelah kurang lebih 3 sampai 4 bulan, itu udah lumayan bisa. Bisa paham dan bisa jawab pelan-pelan walaupun masih terbata-bata. Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa, ya aku nggak bisa banget, bahasa Turki susah banget, bisa teman-teman. Bisa, banyak banget kok, semua di sini banyak banget yang semuanya dari nol dan sekarang udah lancar bahasa Turkinya, bisa. Asalkan punya niat dan semangatnya nggak dikendorin, bisa. Di Turki nggak bikin skripsi, tergantung fakultas. Kalau fakultasku, aku jurusan administrasi bisnis, fakultas ekonomi dan bisnis, aku ada. Bentuknya bukan skripsi sih, dia itu bentuknya lebih simple daripada skripsi, tapi lebih complicated daripada makalah. Nah, jadi di tengah-tengah. Istilahnya tugas akhir. Nulis tugas akhir gitu. Enggak skripsi bahasanya. Abla beasiswa aku mandiri. Aku mandiri kesininya pakai agen pendidikan. Nanti ya, kalau yang soal record Zoom ini, nanti aku tanyain admin dulu, apakah akan dikirimkan ke grup. Kalau memang memungkinkan, mungkin aku bisa minta tolong ke admin, minta tolong dikirimin ke grup. Masih bisa kita gunakan terus? Enggak, kita nggak bisa gunakan bahasa Indonesia. Di Turki itu benar-benar mereka pure pakai bahasa Turki. Mereka bahkan
kemampuan bahasa Inggrisnya itu sangat amat minim. Jadi kok kayak, ih nggak apa-apa, aku mah bisa bahasa Inggris ini, nggak apa-apa lah. Gitu. Nggak, orang-orang Turki nggak, mereka sangat nasionalis ya. Jadi once kalian di Turki, ya pakai bahasa Turki, nggak terima bahasa lain. Kecuali bahasa pengantar kuliah kalian pakai bahasa Inggris. Itu pun menurut pendapat teman-temanku yang mereka ambil pakai pengantar bahasa Inggris, itu gurunya tetap campur bahasanya. Jadi masih diselipin bahasa-bahasa Turki. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu bahasa Turki sama sekali, ketinggalan semuanya. Kehidupan sehari-hari nggak bisa, kuliah juga nggak bisa dikejar gitu. Jadi emang bahasa Turki, belajar bahasa Turki itu sangat amat penting teman-teman. Jadi jangan disepelein. Nggak ngaruh, panjang pendeknya nggak ngaruh ke arti. Nggak. Nanti 1 tahun belajar bahasa Turki pun, pakai bahasa Inggris ya atau bahasa Indonesia bahkan, nggak. Pakai belajarnya pakai bahasa Turki teman-teman. Jadi guru-gurunya juga ngejelasinnya pakai bahasa Turki. Sorry ya agak gelap soalnya udah mau maghrib di sini. Karena winter jadinya malamnya lebih cepat. Jadi benar-benar teman-teman belajar bahasa Turki yang ngajarin orang Turki dengan bahasa Turki. Terus kayak, "Abla kok bisa ngerti itu gimana?" gitu. Padahal kita masih baru datang gitu. Kita mana paham gurunya bilang apa? Enggak, teman-teman, insya Allah kalian paham. Karena semuanya yang belajar di sini pun diajarinnya pakai bahasa Turki. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan semua level dan masuk ke universitas. Walaupun emang struggle ya. Struggle menghadapi kuliahnya karena persoalan bahasa. S2, aku kurang tahu ya kalau S2. Tapi kalau misalnya S1, itu tergantung agennya juga. Ada yang menyediakan kurang dari 30 juta, ada yang lebih dari 30 juta. Itu tergantung agen yang teman-teman pilih. Dan tergantung fasilitas yang dikasih ke teman-temannya. Abla di sana teman serumah orang Indonesia. Iya, aku teman serumahnya Indonesia. Karena aku nggak asrama, jadi teman rumahku orang Indonesia. Syukur ya Derim, Abla, Rijaya Derim, teman-teman. Nama kamus Turki Indonesia. Oh, bentar. Aku ada ini. Ada rekomendasi kamus yang aku pakai dari zaman aku Tomer sampai sekarang. Aplikasi kamus, U-Dictionary. Kalau aku masih pakai ini sampai sekarang bahkan. Buat kayak kuliah, aku masih pakai ini. Karena kalau Google Translate masih kurang ini ya, kurang pas gitu. U-Dictionary ini kamus yang aku pakai buat ngertiin bahasa Turki. Zinlev Abla, silahkan. Nah, ini 1 menit lagi ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir pada pelajaran kita hari ini. Ditunggu kita ketemu lagi di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Semoga teman-teman sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak kita sudah bertemu dan belajar bersama ya hari ini. Terima kasih banyak. Maaf banget aku nggak ada di grup. Dan kalau teman-teman mau nanya-nanya itu boleh lewat Instagram. Terima kasih banyak Tasyakur Ederim arkadaşlar. Ben Tasyakur Ederim. Kalian sehat-sehat. Görüşürüz sampai bertemu di minggu depan. Teman-teman yang masih semangat untuk belajar bahasa Turki, kita bertemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Teman-teman boleh leave. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat terus ya belajarnya, jangan capek untuk belajar. Jangan lelah. Terima kasih. Tasyakur ederim, benda tasyakur ederim arkadaşlar. Semangat. Semangat. Aku izin lift ya. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Bla. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Aku izin lift ya. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.